Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di hari Minggu, di mana setiap hari Minggu kita akan weekly outlook untuk mengetahui apakah secara minggu depan gold ini akan melakukan bullish-nya ataupun bearish-nya, teman-teman. Ini sebagai bekal teman-teman agar di minggu depan teman-teman bisa mempunyai arah, teman-teman. Secara garis besarnya ya. Di garis bawahi, ini adalah secara garis besarnya. Nah, karena ini tanggal 1, teman-teman, kita akan memulainya di Monthly, teman-teman. Tanggal 2 ya, sorry, di Monthly. Bisa teman-teman lihat secara monthly-nya, teman-teman. XAU-USD ini akan tetap melakukan penurunannya. Berdasarkan teknikal yang saya lihat saat ini. Yang pertama, dia akan melakukan penurunannya sampai mana, teman-teman? Sampai FVG ini. Dan untuk terdekatnya dia akan melakukan penurunannya sampai FVG ini pada time frame monthly. Ini sebagai magnet, teman-teman. Saya jelaskan singkat ya, teman-teman ya. Harga itu bergerak hanya berdasarkan dua, teman-teman. Mengambil sebuah FEG dan menuju sebuah liquidity. Ingat, teman-teman. Mengambil sebuah FEG dan menuju sebuah liquidity. Nah, kalau kita lihat saat ini, harga ini sudah mengambil sebuah liquidity ini. Dari weekly-nya nanti kita akan bahas. Dan mengambil liquidity ini ada tujuannya juga untuk mengisi sebuah area FEG-nya, teman-teman. Nah, kemudian apa yang mendukung dia melakukan bearish-nya? Kalau kita lihat di monthly low-nya ya, di 2 bulan sebelumnya, ini penutupan close candle-nya itu sumbu to body, teman-teman. Oke, dan bisa teman-teman lihat di tanggal 1 market open di sini. Secara tujuan akhirnya, kalau kita lihat, yang pertama adalah FEG ini di sini, dan terdekatnya di mana, teman-teman? Terdekatnya di sini sebagai sell set liquidity, teman-teman. Nah, Mas, tapi ini meninggalkan area FEG. Ingat, teman-teman, ini baru tanggal berapa? Ini belum terbentuk FEG-nya. Oke, belum terbentuk FEG-nya. Secara tujuannya ke bawah, tapi kalau dia pun ke atas, kita lihat nanti di weekly, di daily-nya. Tapi kalau secara monthly, ini belum kebentuk, teman-teman. Ini kita hapus dulu. Tujuan akhirnya di sini. Oke, ini kita hapus. Sekarang kita lihat di time frame weekly-nya. Nah, weekly di minggu lalu itu dia tidak sampai ke yang namanya apa, teman-teman, PWH baik maupun itu PWL, teman-teman. Tetapi saya menyimpulkan di minggu lalu biasnya itu bearish karena di sini adanya previous weekly high ini, oke, dia hanya sumbu to sumbu, bukan sumbu to body, teman-teman. Lalu kemudian bagaimana cara menentukan arah? Oke, cara menentukan arah apakah gold ini secara minggu depan ini bakal bearish, teman-teman, dengan kita mempunyai tujuan. Nah, ini tadi zona yang saya tandai ini adalah FEG di monthly, dan bisa teman-teman lihat FEG di monthly ini ada sesuatu nggak? Ada. Ini apa, teman-teman? Sell side liquidity-nya, tujuan akhirnya. Dan teman-teman lihat di zona monthly di bawah FEG ini ada apa? Ada FEG di monthly, kemudian ada FEG di weekly-nya. Sekarang kita tandain sebagai titik akhir. Itu yang pertama ada di sini tadi, zona terdekatnya ada di monthly low-nya, kemudian titik akhirnya di weekly-nya ada di sini. Dan kalau kita lihat secara weekly bias ya, oke, masih condong untuk dia bearish, teman-teman, karena masih didukung dengan ini. Akan tetapi masih bisa potensi untuk gold ini menuju ke ini, previous weekly high. Oke, kenapa bisa seperti ini nanti kita lihat, teman-teman. Dan ini adalah previous weekly low-nya. Oke, sekarang kalau secara gambaran besarnya dia akan ke bawah, teman-teman. Tetapi dia tidak instan langsung ke bawah. Pastinya dia akan mengambil sebuah stop hand stop atau liquidity-nya dulu sebelum dia melakukan bearish-nya lagi, teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat tidak ada konfirmasi secara weekly-nya, hanya didukung dengan ini tadi. Kita lihat sekarang daily-nya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan daily time frame, teman-teman. Oke, kita lihat berdasarkan daily time frame. Biasnya di hari Senin itu bullish, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Karena previous daily low di hari Kamis, penembusannya ini hanya sumbu, bukan body. Berarti masih bisa potensi untuk gold ini ke atas yang sejalan dengan apa weekly-nya tadi. Masih bisa buat ke atas. Tetapi kita melihat sebuah naratif, teman-teman. Naratif yang terjadi di daily. Harga ini masih bergerak di area internal
range liquidity untuk menuju ke eksternalnya. Tetapi apakah instan? Enggak, teman-teman. Kita lihat di daily bias-nya. Nah, kita melihat daily bias di hari Senin ini bullish, teman-teman. Adanya apa? PDL di hari Kamis ini penembusannya hanya sumbu. Berarti kita tandain. Ini adalah previous daily high-nya. Dan ini adalah previous daily low-nya. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu, teman-teman. Hari Senin, ingat, dia akan membentuk sebuah Judas swing. Dan dia akan memanipulasi retail-retail agar mengikuti di hari Senin. Kita berbicara weekly open. Weekly open pasti ada di sini, teman-teman. Ya kan? Open market ada di sini. Kalau semisal marketnya itu bullish dulu, it's okay, ikutin dulu. Sampai dia mengkonfirmasi adanya perubahan bullishnya. Karena tujuan akhirnya dia akan mengisi previous weekly open-nya, teman-teman, dengan tujuan ke PDL. Apa yang mendukung dia ke atas? Bias daily-nya, teman-teman. Makanya harapannya di hari Senin open marketnya ke atas. Dan teman-teman harapannya di hari Senin itu pantau close body candle-nya. Ini kan hari Senin nanti muncul di sini. Kalau semisal dia ke atas dulu ke PDH, kemudian close candle-nya di bawah PDH dan meninggalkan sumbu, berarti bias daily-nya berubah menjadi bearish, teman-teman. Kalau dia meninggalkan sumbu seperti ini, contoh sumbunya di sini. Nah, berarti biasnya berubah menjadi bearish karena sumbu ketemu dengan sumbu. Tetapi kalau dia biasnya seperti ini, sumbu ketemu dengan body, berarti dari Selasanya dia masih bisa untuk next lagi, teman-teman. Untuk bullish yang sejalan dengan naratifnya. Ingat ya, saya mengingatkan, lihat di hari Senin close body candle-nya. Dan jangan terlalu agresif di hari Senin. Nah, kemudian kita lihat secara pola strukturnya dulu, guys. Di 4 jam, baik itu di 2 jam. 2 jam, yang kelihatan bagus. Oke, kita lihat di 2 jam. Di 2 jam ini, teman-teman bisa lihat, low ini sudah di break oleh body candle, teman-teman. Tetapi pada saat sekarang ini, harga ini sudah berada di area diskonnya. Kalau kita mau mengambil sell position, kita cari di premiumnya. Nih, bisa teman-teman lihat. Harga itu ada market structure shift di sini. Dan dia mengisi apa, teman-teman? Imbalance atau FVG. Tadi saya bilang ke teman-teman, harga itu hanya mempunyai dua prinsip. Dia mengisi FVG-nya dan dia akan menuju ke liquidity-nya. FVG itu liquidity mana, teman-teman? Ini liquidity-nya. Kita berbicara secara naratif di 2 jamnya. Dia clear menuju sini dan dia reversal. Dan bisa teman-teman lihat sekarang close body. Berarti secara structure market, dia mengikuti untuk bearish-nya, teman-teman. Kalau kita lihat nih, berdasarkan 1 jamnya, pun area higher low, ini penembusannya ini body candle, teman-teman. Berarti skenario-nya adalah ketika kita ukur premium diskon, oke, dari high yang ini, swing high ke swing low, kita hapus dulu OTI-nya. Area safety untuk teman-teman sell position itu berada di area ini, sebesar ini, berdasarkan 1 jam. Oke, tapi harapannya adalah dia bullish dulu. Saya sih berharap dia bullish dulu, kemudian nanti di New York session dia baru hantam weekly open-nya atau di hari Selasanya. Nah, kita sekarang tinggal mencari zona-zonanya. Kalau teman-teman mau mengambil buy position, sell position, teman-teman, kita lihat di M15-nya. Oke. Di M15 kalau teman-teman mengambil sell position, itu yang pertama, area ekstrimnya ada di sini. Ini adalah area supply-nya. Secara M15, kita lihat secara pola ini. Kemudian kalau teman-teman mau mengambil buy position, carilah teman-teman ketika dia respect area liquidity ini. Dan teman-teman bisa ambil di area demand terakhirnya berdasarkan MSS di sini. Nah, itu zona sell dan buy-nya. Kemudian zona sell keduanya, teman-teman bisa ambil di mana? Teman-teman bisa ambil di supply terbaru ini. Dan zona paling high risk-nya ketika teman-teman mengambil sell position itu berada di sini, teman-teman. Kenapa kok berada di situ? Kita lihat. Kita bedah berdasarkan dari adanya lower low ini di break body. Kita lihat berdasarkan 1 jamnya ada sesuatu tidak di situ.
Di 1 jamnya harga ini respect teman-teman, area supply. Tetapi di atasnya kita lihat secara 4 jamnya masih ada area apa teman-teman? FVG-nya. Ingat, harga bergerak untuk mengambil apa, menuju ke apa. Dia masih ada FVG sini, dan zona ini dia masih ada FVG. Jadi zona safety-nya ini kita skip teman-teman. Kenapa di skip? Ini kan berdasarkan dari M15 supply-nya. Kita skip. Dan ini sebagai liquidity-nya. Kalau kita mempunyai pandangan bullish. Liquidity di hit atau dijebol untuk mengisi apa? Di 4 jamnya, teman-teman bisa melihat sesuatu. Adanya FVG. Ini zona sell paling low risk pertama. Kemudian, zona sell paling low risk kedua berdasarkan 4 jamnya. Itu bukan di sini. Tetapi di mana teman-teman? Tetapi di sini. Kenapa di sini? Karena low, low itu bermula dari sini. Dan dia berada di atas low. Jadi, pandangan ketika di ATF hanya berdasarkan 2 zona ini ketika teman-teman ambil sell position. Tapi kalau kita lihat di M15, kalau teman-teman mau mencari di supply boleh, tapi hati-hati teman-teman. Ketika dia ada sebuah FVG di atasnya, supply ini biasanya dia akan di-hit dan menjadi sebuah liquidity-nya. Liquidity itu apa sih teman-teman? Uang. Liquidity itu uang, dolar teman-teman. Bentar, mana sih yang dolar itu? Nah, ini liquidity. Kenapa sih kok liquidity itu sebagai target teman-teman? Market maker itu bergerak harus yang namanya mengambil sebuah uangnya dulu. Mereka orang nggak mau rugi sebelum melanjutkan trade-nya. Dia menyapu retail-retailnya dulu untuk menghantam nih si uang-uang retail untuk menuju ke tujuannya. Market maker nggak mau rugi teman-teman. Nah itu kita kembali lagi ke logika masing-masing. Ketika teman-teman nanti sudah paham terkait dengan metodenya masing-masing, tergantung dengan mau pakai apapun ya. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan arahnya tetap bearish teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di daily-nya, itu belum mendukung untuk bearish. Makanya saya bilang dari Seninnya, lihat close body-nya teman-teman. Intinya, teman-teman bisa benar-benar fokus sell position itu ketika area sumbu PDH ataupun PDL itu hanya penembusannya sumbu. Hanya sumbu, teman-teman. Teman-teman boleh fokus untuk sell position. Ingat, sell position yang mendapatkan RR yang besar ya, teman-teman ya. Yang dapat ekspansi ke bawah yang besar. Tapi kalau teman-teman belum melihat adanya sumbu ketemu dengan sumbu di time frame daily, jangan berani-berani untuk melakukan sell position yang panjang. Karena dia masih bisa untuk memanipulasi ataupun akumulasi, teman-teman. Itu saja mungkin weekly outlook di minggu ini. Nah, nanti hari Senin, Sambi edukasi, Sambi saya update weekly outlook-nya. Harga ini kemana secara naratifnya, secara struktur marketnya, itu mau kemana. Tetapi, saya mempunyai gambaran besarnya, harga ini masih bisa untuk kesini, teman-teman. Karena saya melihat di monthly-nya. Tuh. Di monthly ini masih ada magnet-magnet. Area paling safety buy-nya tetap di area monthly ini, teman-teman. Karena didukung dengan adanya high ini, high ini itu berada di sini. Yang dimana kalau teman-teman belajar FVG, saya spill ya, kalau teman belajar FVG, teman-teman bingung nih kadang kan ada FVG 1, 2, 3. Cuman yang yang kuat itu teman-teman, itu yang didasari dengan didekatkan oleh area high ataupun area low ketika sebelumnya itu melakukan penembusannya. Misal contoh ini. High-nya kan terbaru di sini. Ini kan high-nya. Ini FVG-nya. Berarti yang paling kuat adalah FVG. Mau entah itu dia sampai sini doang ataupun sampai sini, ini yang paling kuat, teman-teman. Kenapa di sini bisa dikatakan tidak kuat, teman-teman? Ini tadi, karena volume kenaikan ketika dia impulsif itu berada di sini. Seperti itu. Silahkan buat yang bertanya. Hari Senin ya, kita masuk ya, edukasi teman-teman. Kita sambil update outlook-nya. Karena sebenarnya weekly outlook, guys, jujur dari saya, itu kita lihatnya di hari Senin malam, weekly outlook itu. Kalau hari Minggu gini belum kelihatan.